Rakkaba yurakkibu. Memasak atau menyusun. Iya. Harun pedas, Hamidun kecut. Ya, harun, ya, harun pedas. Hamid, hamid pakai dad. Hamidun, coba. Hamidun. Kecut ya. Kecut. Kalau pakai dal itu artinya apa, Ustaz? Pakai dal. Hamid itu kata hamida yahmadu. Hamid orang yang memuji. Hamid isim fa'il. Ya kan, kalau hamid pakai dad itu kecut. Beda huruf, beda arti. Ya kan? Baik. Coba suratun. Gambar. Zaitun. Minyak. Iya. Azam. Tulang. Azmun, ya, azmun. Tulang. Azmun tulang. Baik. Mumtaz. Laqad hafizta المفردات هذه الليلة. كم العدد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11. طيب لا بأس. المهم أنت قد حفظت المفردات هذه الليلة. Dari mana, Ustaz? خلاص وضع في أي مكان. يلا من يستعد لتسميع الحفظ. نعم يلا. Tauqiun, tanda tangan. Terus khotamun, stempel. خاتم. Terus stempel. خاء بالمد. خاتم. Khotamun, أيوة. stempel. Tashihun, koreksi. تصحيح. Ya. Tashihun. Ya, تصحيح. Ya, Tashihun, أيوة. stempel. Darsun aldhafiyun, إضافي. نعم. Ekstrakurikuler. Kuratul yadid, kuratul ta'iron, bola voli. Lakin, tetapi, walau kana, meskipun, la ahibun, لا أحب. la uhib, aku tidak suka. Ikhtar ma syi'ta, pilihlah sesukamu. Aidan, aku juga. Aidan juga. أيوة. طيب. توقيع. mana توقيع؟ توقيع. توقيع. Stempel, tanda tangan. أيوة. ini توقيع الآن. طيب. stempel. Khotamun. Khatam. أيوة. kalau bola voli? Kuratul yadid, kuratul ta'iroh. kuratul yad ay kuratu at-ta'irah. طيب. بارك الله فيك. أنا أعطيك التوقيع. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب من لم يلا من لم يأتي بحفظه فليأتي ويسمي. Kolbun hati. Haddun. Kolbun hati. Haddun tajam. Asalun madu. Masalun madu. Asliyun asli. Zaifun palsu. Narojilun kelapa. Baina di antara. Burtukolun jeruk. Burtukolun jeruk.
qanatun parit. أيوة. بقي واحد، مفردة واحدة. Baina di antara burtuqalun. تجاوزت. نعم. يعني السنة يعني أن ماذا نقول يعني في شهر رمضان يعني قبل الإفطار ماذا نأكل يعني السنة النبوية عند السنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم Tamrun. أن نأكل Tamrun. نعم الإفطار بالتمر. نعم بارك الله فيك. تمر kurma. طيب كلب Anjing. لابد أن نفرق بين القاف والكاف. قلب هذا الكبد، وما الكلب هذا اسم الحيوان. طيب بارك الله فيك. نعم. زادك الله حرصا. Ya. Nah. Jadun kakek, Ayo. jaddatun nenek, terus rojulun laki-laki, mar'atun perempuan, ta'mun rasa, terus hulun manis, murun pahit, terus saimayas amu bosan, terus insarafayan sarifu bubar, tawaddoa ya tawaddo'u. يتوضأ يا berwudu. طيب ممتاز. سئم يسأم. ما معنى سئم يسأم؟ Bosan. نعم لا تسأم. La tas'am, jangan bosan. أيوة. سئمت يا أستاذ. Bosan ya Ustaz. أيوة. لا تسأم يعني أبدا. طيب أما أن تسأم عند المعاصي فهذا خير. نعم. نعم. إذا سئمت عند الصلاة والأذكار وقراءة القرآن والحفظ هذا مصيبة ليس بخير. نعم. نعم. طيب خلاص انتهينا من الحفظ. طيب فيه شيء إخوان أريد أن أخبركم لعل هذا الشيء ينفعكم. Ada tanya jawab nahu dan sharaf. Al-bidayah ya, bidayah itu artinya pemula. Dasar-dasar untuk kita bisa menguasai nahu sharaf. Mau? Dasarnya juga segini tebalnya. Lumayan lah ya kan? Dasarnya aja segini tebalnya. Baik, kita mulai dari dasar insyaallah. Ustaz juga belajar. Bagus ini dan ada tanya jawabnya teman-teman. Ada tanya jawab. Pertanyaan pertama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahu dengan cepat? Nah, ini pertanyaan pertama. Apa kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahu dengan cepat? Semangat. Ya, apa lagi? Baca Quran.
Ilmu nahu loh, ini kaitannya dengan ilmu nahu, bukan kita berbicara pada dimensi agama. Nah ini berkait kalau yang ini. Tapi sebenarnya baca Quran juga termasuk membantu juga. Ya kalau nggak lancar baca Quran kayaknya agak susah juga ya kan untuk menguasai ilmu nahu itu sendiri. Baik, ini tadi istiqomah, semangat tambah lagi istiqomah, itu luar biasa lagi. Pasti bisa kalau istiqomah itu, pasti bisa. Tapi kalau semangat saja tanpa istiqomah kayaknya susah juga. Tapi kalau udah istiqomah tambah lagi semangat, lebih bisa lagi. Iya. Oke, ada lagi? Kata kuncinya. Nah, menurut sebagian ulama, kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahu dengan cepat nih, dengan jalan pintasnya. Ya kan kita maunya cepat ya kan? Kita itu rata-rata maunya instan. Instan itu langsung. Nggak ada sebenarnya yang instan kalau kaitannya dengan ilmu. Ilmu itu ada dua ya. Kalau kaitannya dengan idrak, daya serap atau apa yang dimiliki orang-orang, ya masing-masing kita kan beda-beda ya kemampuan keilmuannya itu. Ada yang disebut dengan ilm, dia benar-benar tahu, paham sesuatu dengan pasti. Ya kan? Itu disebut dengan ilmu. Al-ilmu diddu al-jahal. Ilmu itu lawan dari kata jahal. Jadi ilmu itu ada dua secara umum, ada yang sifatnya nazari, butuh proses, butuh penelitian, ya kan, butuh perjuangan. Ada yang sifatnya daruri, yaitu ilmu yang bersifat daruri, seperti malam itu gelap, ya kan, api itu panas. Nah itu tidak perlu dipelajari, lihat aja udah ngeri, ya kan, api. Tapi itu namanya ilmu daruri. Nah yang nazari ini teman-teman, diantaranya ilmu nahu. Di antaranya ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaghah, kemudian ilmu ma'ani, ilmu usul tafsir, ilmu usul fikih, ada mustalahul hadis, kemudian ilmu-ilmu alat lainnya. Di antaranya ilmu nahu. Nah, kata kunci yang harus diperhatikan ya adalah sistematis, kata para ulama. Sebagian ulama begitu. Sebagian pakar ahli nahu mengatakan sistematis. Apa itu sistematis, Rian? Nggak tahu ya. Baik, sistematis itu dijelaskan merupakan kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahu secara cepat. Sistematis itu artinya kalau ada rumah yang memiliki 5 tingkatan, mestinya kita melalui rumah tersebut, kalau kita mau sampai ke tingkatan yang paling atas, itu harus lewat mana? Harus melalui tangga pertama, tangga 2, tangga 3, tangga 4, baru sampai ke tangga yang kelima. Itu disebut dengan sistematis. Jadi mulai dari tangga yang pertama, tangga kedua, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan sistematis. 6. Jadi di sini disebutkan guru sebagai orang yang mengajar dan murid sebagai peserta didik harus benar-benar memperhatikan sistematika materi yang diajarkan atau dipelajari. Membagikan atau
Mengabaikan sistematika materi ilmu nahu akan berdampak pada lambatnya penguasaan ilmu nahu. Jadi kalau kita nggak sistematis dalam penyajiannya, dalam pengkajiannya, dalam pembelajarannya, itu akan menghambat, ya, sampai kita pada penguasaan. Jadi kalau dikatakan ini sudah paham, itu tentu ada indikasinya, ya kan? Ada indikasinya. Di situ kalau ingin mudah, ya, dalam menguasai ilmu nahwu itu sendiri, ya tentu kita perlu sistematis. Mulai dari yang besar lah. Kita mulai dari hal-hal yang dasar. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ditanya nanti apa kata kunci dalam mempelajari ilmu, sebenarnya secara umum, ya kan, bukan ilmu nahwu saja. Kita juga begitu, harus sistematis, ya kan. Mulai hafal matan, setelah hafal matan belajar tentang makna dari matan tersebut, kemudian setelah itu kita pahami sambil kita mempraktekkannya. Baik. Nah sekarang apa yang dimaksud dari sistem? Nah, ini di sini dijelaskan juga, dirinci lagi. Yang pertama, sistematis dapat diterjemahkan dengan materi tentang kalimah atau kata. Ini Ustaz sudah sering singgung, ya kan, ada kalimah dengan kalimat. Itu berbeda, ya. Kalau kalimatun dalam bahasa Arab maksudnya apa? Kata. Kan ada isim, ada fiil, ada huruf, begitu. Itu kalimah namanya. Kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf. Baik terkait dengan definisi, ciri-ciri dan pembagiannya harus diajarkan terlebih dahulu secara tuntas sebelum mempelajari materi tentang i'rab. Nah, berarti Masya Allah, jadi benar-benar dasar, ya. Jadi kita perlu tahu dulu definisi. Apa itu kalimah, atau apa itu kata. Kata terbagi menjadi berapa? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Apa isim? Apa itu fiil? Apa itu huruf? Mestinya kita harus begitu, ya kan? Setiap hal yang kita sebutkan dari apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Kemudian setelah kita mengenali apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, kita juga perlu ciri-ciri. Apa ciri-ciri isim? Apa ciri-ciri fiil? Apa ciri huruf? Kemudian pembagiannya. Ini karena pada pembagian kan, isim terbagi menjadi berapa? Fiil terbagi menjadi, huruf terbagi juga menjadi berapa? Nah ini berarti ada pembagiannya. Baru setelah itu kita naik ke i'rab. Kadang-kadang sebagian pelajar kita tahu belajar tentang i'rab, i'rab saja, pengi'rab saja belum tahu ini. Pengertian i'rab saja belum tahu. Berarti kita benar-benar harus sistematik dari sekarang. Kita mulai dari yang dasar, ya, agar kita mudah, ya, dalam penguasaan ilmu nahwu itu sendiri.
Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan sistematika. Mulai dari apa? Hal-hal yang fundamental, hal-hal yang dasar. Kemudian baru tingkat kepada yang berikutnya. Jadi mengenal tentang pengertian dulu, baru setelah itu pembagiannya baru masuk ke i'rabnya. Itu yang dimaksud dengan sistematis. Kemudian yang kedua, bisa juga sistematis kita perlu menguasai syarat, ya. Itu harus diajarkan terlebih dahulu, baru masuk ke materi inti, ada syarat-syaratnya kan, baru masuk ke materi inti. Hal-hal itu dimaksud dengan apa? Sistematika. Jadi ini dulu sebagai apa namanya? Sebagai mukadimahnya. Sebagai apa? Mukadimah. Pertama tadi, apa kata kunci? Nah, siapa yang bisa jawab boleh istirahat. Apa kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahwu dengan cepat? Ada yang bisa menguasai ilmu nahwu itu sendiri sebulan katanya. Sebulan bisa. Tapi menurut sebagian pakar, udah bisa sebulan kata dia. Bisa sebulan. Kamu kalau belajar sama saya 15 tahun gak akan selesai katanya. 15 tahun gak akan selesai. Jadi muter terus berarti ya. Tapi alhasil siapa yang tahu? Apa kata kuncinya tadi? Sistematis, ya kan? Sistematis. Artinya apa? Sistematis itu mempelajarinya melalui apa? Cara-cara bagaimana? Tergantung. Cara tertentu. Iya, menggunakan cara-cara tertentu yang bisa mempermudah kita untuk bisa menguasainya secara cepat. Masya Allah. Berarti ini dari apa yang kita bacakan tadi kayaknya ini. Baik. Jelas? Sigharul ilmi qabla kibarihi. Ya, kita ajarkan hal-hal sederhana yang buat jelimatnya. Kita mulai dari yang mudah dulu baru yang sulit. Seperti kita belajar tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian apa? Dan apa? Apa? Pengertian, ciri-ciri, bagiannya, ya. Itu satu dulu. Pada langsung karena belum biasakan. Ya, kita baru mulai lagi ini. Masya Allah. Jadi kalau main HP, kalau di rumah tadi, iyalah kalau di rumah mungkin lagi liburan kemarin HP full sudah. Tapi nonton kajian, ya kan? Iya dong. Nonton pembahasan tentang kitab-kitab para ulama, ya kan? Masya Allah. Ini kemarin selama hampir 1 bulan dia mengkhatamkan 1 kitab bersama Syekh siapa, gitu kan? Iya, jadi memang di depan HP dia tapi apa? Mengkaji kitab-kitab ulama.
Memang benar teman-teman. Kalau tidak salah, ada ungkapan yang sampai kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah pernah katakan bahwa kalau seandainya setiap penuntut ilmu dari kita memanfaatkan waktu di rumahnya saja mendengarkan kajian-kajian ulama yang sekarang Masya Allah, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, kita pahami dari situ dari HP. Selama 2 tahun mungkin saya yang belajar sama dia, kata dia. 2 tahun dia duduk dalam rumahnya, tidak sibuk dengan ini dan itu, tidak sibuk apanya, scroll 2-3 jam ya. Masya Allah, udah terang itu, scroll aja. Nggak ada yang tuntas jadinya. Ada sih nasihat, sekilas, tapi itu nggak berpengaruh ke hati kita. Nggak pengaruh ke jiwa kita, ke kesehatan kita. Itu scroll itu juga gak jelas. Tapi kalau dia benar-benar satu yang dia fokuskan dari awal sampai akhir selesai, ya kan, Masya Allah. Kita ulama seperti itu. Ini setuju nih. Berarti selama di rumah itu dia berada di atas, di depan HP terus. Masya Allah. Full time ya. Masya Allah. Ada gitu ya. Alhamdulillah. Itulah harapan Ustaz. Dan Ustaz akan terus motivasi untuk terus istiqomah di atas kebaikan tersebut. Bagi ulama, makanya saya coba rekam begini. Ini untuk kita aja, kalangan kita ya. Dan bisa merojak. Kayaknya dulu polisi ada dilihat kan, bahas. Alhasil seperti itu yang kita maksud dengan sistematika itu. Jadi sistematika itu ada 2 pengertiannya tadi. Di antara makna sistematika kedua itu dapat diterjemahkan, yaitu materi prasyarat harus diajarkan terlebih dahulu sebelum masuk pada materi inti. Tidak mengajarkan materi prasyarat terlebih dahulu sebelum masuk pada materi inti berarti tidak sistematis. Maksudnya kalau tidak mulai dari tangga pertama baru naik ke tangga 2 itu tidak dikatakan sistematis. Kalau langsung ke tangga 2 atau langsung ke tangga yang ke-3 atau ke-4 atau ke-5 tadi ya, Masya Allah. Kalau dia bisa terbang mungkin berarti dia bukan manusia ya kan, tapi dia adalah Superman ya. Baik. Nah, ini sebagai mukaddimah dulu. Sebenarnya banyak ya teman-teman rincian-rincian, tapi karena kita baru mulai dan Ustadz lihat kayaknya udah mulai lesu ini. Padahal sebenarnya tadi pagi nggak perlu juga belajar. Ustadz siapa? Ustadz Khalid. Nah, gitu. Mulai dari awal. Nah, apa kan kita pemula ya kan? Nah, setelah bahkan makin tergambar. Kita belajar tauhid juga bagi nusoro, ya kan? Singgung lagi. Kadang-kadang lagi ke sana semakin diulang, disinggung nanti akan masuk ke satu kesimpulan, itu kita akan paham. Demikian. Baik. Ini karena sudah capek dan tadi setoran mufradat ya. Baiknya nanti kita kaidah seperti ini mau bacakan aja dan kita coba jelas sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi ini kata pengantar dia. Kata pengantar yang pertama pertanyaannya karena sistemnya itu tanya jawab.
Jadi apa kata kunci yang harus diperhatikan dalam rangka menguasai ilmu nahwu dan sharaf dengan cepat? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistematis dalam mengajar atau mempelajari materi ilmu nahwu? Kemudian apa yang dimaksud dengan materi prasyarat dan materi inti? Nah ini nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk aplikasinya? Gimana kita menjawantahkannya? Cara kita untuk menjalankan proses dari pembelajaran tersebut agar kita dapatkan pengesahan yang lebih cepat. Demikian.